Ya, saya ingin sekali lagi, konfirmasi apakah suaranya kecil apa besar? Suara dari saya ini, tolong konfirmasi. Jelas kok, Pak, terdengar keras. Sudah terdengar? Oke. Ya, terima kasih. Kita mulai. Jadi mata kuliah ini saya seperti juga tahun yang lalu, eee, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah regulasi telekomunikasi dan pengetahuan bisnis broadband. Jadi, seperti biasa kita akan coba langsung pakai pakai e-tol ini saja. Jadi saya masih optimis bahwa e-tol kita semakin lebih baik gitu. Karena saya pun juga punya backup pakai Zoom, Zoom yang saya beli sendiri, gitu ya, yang saya langganan sendiri, itu untuk berjaga-jaga, bagi saya itu berjaga-jaga jika seperti tahun-tahun lalu, itu memang bandwidth-nya yang di kampus kurang kurang lebar, sehingga pada saat beberapa mata kuliah berjalan bersamaan, paralel, pasti akan terjadi gangguan di sana. Nah, karena itu saya bahkan tahun ini saya sudah kadung langganan lagi nih, sudah saya perpanjang langganan saya sudah saya perpanjang setahun ke depan gitu, ya nggak apa-apa, untuk berjaga-jaga jika, sistemnya seperti tahun lalu, tapi saya berharap bahwa sistem ini menjadi lebih baik lah. Saya akan share screen. Ya, jadi untuk saya juga, tetap tetap berharap bahwa sebenarnya saya pengen kita bisa berkenalan satu sama lain gitu ya, dengan saling melihat, kamera, tapi saya tidak yakin kalau kamera kalau buka semua, sistem akan tetap berjalan. Karena tidak seperti Zoom, Zoom yang berlangganan itu kuat memang, tapi kalau ini saya tidak yakin. Oke lah, kita kita anu aja dulu, kita tetap aja, eee agak sedikit tirakat dulu lah gitu. Jadi tidak saling melihat muka enggak apa-apa, asalkan kalian yakin lah bahwa kalian bisa mendengarkan suara saya dan kalian bisa melihat, share screen dari saya gitu. Ya, harapan itu aja sih. Ya bukan apa-apa ya, sebenarnya yang ideal itu kan kita bisa melihat muka. Tapi ya karena kita pakai e-tol-nya kampus, ya saya tidak yakin itu, tapi untuk sementara kita pakai e-tol-nya kampus, saya putuskan untuk itu. Meskipun saya punya backup Zoom yang saya langganan sendiri. Saya akan share screen. Saya ini mesti bukan dulu. Ya baik, kelas STRLJ apakah bisa melihat share screen dari saya? Bisa, Bapak. Oke. Ya terima kasih, report-nya kita mulai. Jadi, seperti juga tahun-tahun yang lalu pasti akan saya awali diskusi tentang regulasi ini dari PowerPoint ini gitu ya, bahwa telekomunikasi untuk kemakmuran bangsa gitu, telekomunikasi bukan untuk perang gitu. Ya seperti kita kita ketahui bersama ya, telekomunikasi itu tergantung yang pakai, mau dipakai untuk perang bisa, mau dipakai untuk kemakmuran bangsa bisa gitu kan, untuk bertransaksi keuangan agar supaya, eee, perekonomian berjalan dengan lancar juga bisa kan begitu. Karena itu yang kita bahas telekomunikasi untuk kemakmuran bangsa sajalah, bukan telekomunikasi untuk perang, meskipun tergantung yang memanfaatkannya gitu. Nah, telekomunikasi ini adalah salah satu bidang kehidupan lah ya, salah satu bidang kehidupan yang sangat syarat dengan aturan ketat gitu. Kenapa demikian? Karena sistem telekomunikasi itu memanfaatkan fasilitas publik yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu sudah
di apa, bukan diyakini, disepakati frekuensi itu adalah milik umat manusia gitu. Jadi bukan milik orang per orang, bukan milik perusahaan, bukan milik orang berduit, bukan milik konglomerat, bukan milik apa, kumpulan orang-orang kaya itu yang sekarang sedang saya tidak ingin menyebutkan itu ya. Ya, jadi apa, frekuensi itu sudah disepakati. Kita semua menyepakati, jadi orang-orang di dunia yang terkumpul dalam PBB, itu sudah menyepakati bahwa frekuensi itu milik umat manusia. Nah, karena milik umat manusia itu berarti harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat manusia. Itu kesepakatan bersama itu. Itu bukan kesepakatan orang Indonesia, tapi kesepakatan di dunia. Karena itulah kemudian ada kelompok negara di dunia yang menamakan diri ITU, International Telecommunication Union, yang itu adalah suatu badan di bawah PBB yang isinya adalah negara-negara yang menyepakati bahwa frekuensi itu adalah milik umat manusia gitu. Karena itu harus diatur dengan ketat gitu. Jadi tidak ada yang bisa sewenang-wenang pakai meskipun kamu negara Amerika yang mampu membuat peralatan-peralatan canggih telekomunikasi, tetap saja hak atas penggunaan telekomunikasi, hak atas penggunaan frekuensi tetap harus diatur dengan memandang persoalan yang sama besarnya antara Amerika dengan negara-negara kecil. Negara-negara yang tidak berteknologi seperti Indonesia, itu juga harus diperhatikan. Karena itulah kemudian kita aktif, Indonesia juga aktif, menjadi anggota aktif di ITU untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya kita dapatkan, gitu ya. Itulah telekomunikasi untuk kemakmuran bangsa. Nah, jadi karena saya katakan tadi ya bahwa telekomunikasi itu karena dia memanfaatkan fasilitas publik yang namanya kabel, yang namanya kabel yang ngelewer ke pinggir-pinggir jalan itu, yang namanya apa, saluran-saluran bawah bawah tanah untuk menanam kabel fiber optik atau bahkan yang yang tidak bisa dihindarkan adalah pemanfaatan frekuensi yang ada di udara. Itu semua adalah karena semua adalah milik publik, karena itu dengan diatur dengan aturan ketat. Nah, aturannya itu lebih lazim disebut sebagai kebijakan publik. Jadi aturannya itu yang nanti akan menyangkut segala hal. Jadi ini urut-urutan seperti ini ya, urut-urutannya itu. Dikatakan sebagai kebijakan publik karena memang dia dalam hierarki undang-undang, hierarki perundangan, dia itu memang yang paling bawah gitu. Jadi katakanlah kayak aturan menteri yang akan nanti banyak kita bahas di mata kuliah ini, itu termasuk level kebijakan publik. Nah, tapi kebijakan publik itu akan sangat tergantung dari aturan-aturan yang ada di atasnya, dari perundangan yang ada di atasnya. Bahkan yang paling atas adalah ideologi bangsa, katakanlah Pancasila gitu. Jadi artinya apa? Bahwa kebijakan publik yang dibuat, kebijakan publik yang menyangkut tentang telekomunikasi harus menyangkut tentang apa itu? Yang jelas sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi tidak boleh menyimpang dari sila pertama, pasti kan? Jadi tidak boleh telekomunikasi dipakai untuk menyebarkan paham-paham yang tidak berketuhanan. Oh, itu melanggar sama dengan melanggar undang-undang itu. Kemudian yang kedua apa itu? Kemanusiaan yang yang adil dan beradab. Ya, persatuan Indonesia, oh pasti kalau persatuan Indonesia itu. Jadi Indonesia yang sangat luas itu akan kita bahas nanti. Harus terhubung itu di antara kita, di antara pulau-pulau itu harus terhubung. Nah, terhubungnya dengan apa? Macam-macam, ada yang kabel laut, ada yang paling gampang ya memang harus frekuensi. Nah, frekuensi itu bisa frekuensi yang dari point to point, bisa dari apa, memanfaatkan, eee, base station, jadi BTS yang ada di udara yang namanya satelit. Nah, itu semua hasil teknologi itu tidak bisa serta-merta dipakai dengan tanpa ada aturannya. Semua tetap diatur dengan sangat ketat gitu ya, tetap diatur dengan sangat ketat. Ya, tapi ujung-ujungnya memang harus sesuai dengan ideologi bangsa. Nah, oke, kita sekarang sampai pada ada satu contoh menarik gitu ya.
bahwa di masa lampau itu sebenarnya di sekitar tahun 2000-an itulah, sebelum tahun 2000 ya, kebijakan telekomunikasi di Indonesia menyebabkan tarif relatif mahal, yang berujung pada ekonomi biaya tinggi, ya toh. Masih yang jelas mungkin banyak di antara kalian yang belum lahir bahkan itu, ya tahun katakan tahun mulai 80, 90 sampai tahun sebelum sebelum tahun 2000 lah gitu ya. Itu betapa mahalnya biaya ongkos bertelekomunikasi di Indonesia. Ongkos telepon itu luar biasa mahal. Nah, kalau sudah begitu, apa ya, artinya bahwa perekonomian yang mengandalkan telekomunikasi jelas tidak berkembang ya. Karena memang telepon aja mahal gitu ya. Oke. Nah, kemudian padahal pada saat itu ya, orang Singapura itu ya kita ngomong tahun 80, 90-an lah. Orang Singapura dengan penghasilan 21 kali lebih besar, itu hanya membayar jadi pulsa saat itu harganya adalah 2.000 per menit gitu. Saat itu ya, artinya masih belum model gelondongan kayak sekarang. Kalian beli pulsa, kalian beli apa, beli beli, paket gitu ya, beli paket kan sekarang gelondongan ngitungnya. Kalau dulu per satu telepon itu. Jadi masih telepon itu masih berbasis ini, apa, kalau sekarang sudah paket switch ya, itu masih circuit switch. Jadi ada istilah circuit switch dan paket switch. Circuit switch itu dulu. Jadi kalau kalian nelpon itu kan ya bahwa sirkuit itu hanya milikmu saja. Masih ingat toh, sekarang pun juga masih ada, kalau kalian pakai asalkan kalian jangan pakai WA ya, kalian telepon jangan pakai WA, kalian masih pakai ngontak teman kalian yang pakai nomor telepon langsung, itu dikatakan bahwa kalian memanfaatkan circuit switch itu. Itu kenapa lebih mahal? Ya karena tid satu kanal, satu sirkuit itu hanya untuk kalian saja gitu ya, untuk kalian saja. Nah, kalau untuk itulah kemudian memang nah, ada yang lebih murah apa, ya itu yang pakai WA itu. Pakai WA itu adalah itu paket switch itu. Nah, paket switch itu bisa lebih murah kalau seandainya ya karena satu gelondongan bisa dipakai beramai-ramai gitu loh. Nah, karena itulah bisa lebih murah. Itu sekarang ya, tapi saya belum berbicara itu sebenarnya. Saya hanya membandingkan saat itu, saat masih circuit switch tahun 80, 90-an. Itu satu pulsa itu harganya 2.000 bukan, 2.000 per menit lah. Jadi membayar telepon itu 2.000 per menit ya, telepon lokal katakanlah gitu. Nah, Indonesia saat itu, padahal penghasilan orang Singapura saat itu sudah lumayan lebih kaya dari Indonesia. Tahun 80-an sudah lebih kaya mereka. Itu penghasilan rata-rata mereka itu 21 kali lebih besar dibanding Indonesia. Tapi pada saat telepon, kita justru membayar berapa itu, kalau di Singapura itu hanya Rp2.000 per menit, di Indonesia itu 8.000 per menit saat itu, itu. Ya sebenarnya kenapa terjadi seperti itu, bukan karena teknologinya, itu kebijakan publiknya gitu. Kebijakan publiknya memang belum diatur sampai membuat tarif itu menjadi rendah gitu loh. Sehingga perlunya apa, suatu kebijakan publik yang seimbang gitu, yang seimbang. Seimbang itu manfaatnya apa? Seimbang itu apa maknanya maksud saya? Maknanya adalah bahwa suatu kebijakan publik itu harus memperhatikan paling tidak 3 unsur ini. Ada unsur publik, itu ya pemakai gitu ya, ya seperti kita rakyat yang memakai telepon. Kemudian ada yang penyedia, penyedia telekomunikasi, provider yang lazim disebut sebagai operator, dan ada kelompok orang yang mengatur agar supaya ini seimbang, itu namanya regulator. Nah, 3 komponen ini harus selalu apa, eee, selalu kontak agar supaya dicapai keseimbangan. Nah, keseimbangan putih warnanya kan, kalau kalian lihat ini namanya putih. Apa yang maknanya adalah bahwa operator kan jualan tuh, ya jualan tetap aja yang difokuskan adalah bagaimana jualan itu sudah laku harganya mahal, supaya untung besar kan. Sudah dia laku keras, mahal lagi. Itu operator maunya kayak gitu. Nah, publik maunya kalau perlu gratis itu. Nah, kita kan maunya gratis. Apa-apa yang murah itu, saking murahnya sampai mintanya gratis itu, publik.
Nah, itu harus diatur. Siapa yang mengatur? Regulator. Jadi regulator itu gampangnya pemerintah lah. Pemerintah itu harus mengatur keseimbangan itu. Artinya operator tidak rugi-rugi amat, gitu ya. Publik pun juga tidak rugi, karena bisa manfaat telekomunikasi itu untuk kemaslahatan, untuk kemakmuran negeri, gitu. Oke, jadi sebenarnya ini yang membuat apa, sistem itu menjadi dinamis itu sepanjang tahun hingga saat ini. Ya, saya ingin kilas balik ya tentang dunia telekomunikasi sekarang. Dulu itu ya, jadi artinya itu ya tidak dulu-dulu amat lah, tapi masih di umur saya gitu ya, mungkin bukan di umur kalian. Kalian itu kan lahir sekitar kalian itu kan Gen Z ya, lahir tahun sekitar 2000. Nah, saya lahir tahun 60 gitu. Nah, artinya dalam generasi saya itu sebelum generasi Gen Z lah ya, generasi saya itu dunia telepon, dunia radio, dunia komputer itu masih tiga tiga entitas yang sama sekali berbeda. Sama sekali berbeda itu bahkan diatur dengan aturan yang berbeda bahkan itu. Jadi telepon, itu telepon telepon sendiri. Jadi ada dulu kan dinas telekomunikasi itu ya, PT Telkom. Kemudian di sana juga ada radio kan broadcasting dan antara telekomunikasi dengan broadcasting itu berbeda. AM broadcast, RRI lah gitu ya. RRI, TVRI itu sama sama sekali nggak nyambung lah dengan dunia telekomunikasi, telepon lah saat itu ya, nggak nyambung. Apalagi dengan komputer, itu sudah berdiri sendiri itu. Nah, kalau kita lihat dari ini, kalian lihat di angkanya di sini ya, memang yang paling tua dari tiga tiga entitas ini yang paling tua adalah ini, telekomunikasi ya. Jadi telekomunikasi itu mulai tahun 1800 ya 50 lah, 1850. Nah, kemudian mulai abad ke-19, ini abad ke-18 bahkan. Mulai abad ke-19 itu masuklah wireless radio gitu ya, radio AM, radio FM gitu. Nah, Kalau kemudian untuk slide-nya belum pindah. belum pindah ya? Iya, Prof. Ini ini sorry, ini ya? Masih belum, Prof. Mungkin, tidak perlu untuk, slideshow, langsung Saya dari PowerPoint. Nah, sudah, mungkin Prof. kalau gini mungkin lebih bisa mungkin ya? Coba begini aja ya, saya coba ya. Ini bisa ganti? Oh jadi terima kasih diingetin. Jadi kayaknya bukan slideshow ya? Ya wes oke. Kita gini aja ya. Oke tadi kita bicara sudah sampai di sini tadi ya, kilas balik 3 cabang teknologi informasi itu. Slide ini belum ya? Slide ini? Slide ini sudah bisa dilihat slide kilas balik ICT. Sudah, Sudah, Bang. Prof. Oke oke, ya ya terima kasih, kita lanjutkan. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya sudah ngomong banyak ternyata nggak cocok dengan isinya. Oke, jadi dulu itu sebelum tahun 80-an lah ya, itu kita ngomong telekomunikasi, itu telepon ya. Kita ngomong radio, itu radio AM, RRI, TVRI itu ya. Itu adalah 2 cabang teknologi yang tidak gabung lah, tidak gabung. Berbeda sama sekali itu, meskipun sebenarnya harusnya sama dunianya itu ya, tapi tidak bergabung. Apalagi yang komputer, komputer kan baru-baru aja. Kalau kalian lihat di sini, ini tahun 1921 ini ya, masih lama. Artinya di antara 3 cabang teknologi informasi ini yang paling muda adalah komputer. Nah sekarang ini sudah jadi satu, itu yang namanya konvergen itu. Sudah konvergen. Jadi konvergen antara dunia telekomunikasi, teleponi katakanlah gitu, dengan dunia wireless gitu ya, broadcasting maupun wireless telekomunikasi, apalagi komputer, itu sudah menjadi satu, karena itulah disebut sebagai zaman konvergensi, ya. Jadi kan zaman konvergensi ini adalah zaman di mana 3
cabang teknologi informasi ini tidak bisa dipisahkan. Iya, benar tidak bisa dipisahkan itu. Yang jadi persoalan adalah ini tidak gampang menyatukan ini karena 3 cabang ini mempunyai undang-undang yang berbeda. Jadi undang-undang tentang broadcasting beda, undang-undang tentang teleponi berbeda gitu. Nah itu juga itulah persoalan yang harus dihadapi pada saat kita berbicara soal konvergensi. Meskipun sekarang sudah lewat itu, tapi ya kalian sebagai orang yang sedang belajar telekomunikasi harusnya tahu bagaimana sejarahnya konvergensi ini terjadi gitu. Nah, sebenarnya juga begitu, kalaupun sudah konvergen gitu ya, tapi tetap saja sistem itu ada katakanlah tentang kita berbicara soal seluler. Jadi konvergen itu bisa mulai dari sini kan, ini antara telepon, wireless, atau broadcasting dengan komputer itu sekarang sudah konvergen. Nah, ini pun juga tidak sederhana, karena apa? Karena ternyata masing-masing itu pun mempunyai apa, mempunyai sejarah yang berbeda gitu loh. Jadi komputer itu mempunyai sejarah yang berbeda, komputer itu mempunyai kemudian sejarahnya komputernya nyambungnya ke internet ini. Nah, internet itu sampai ke telekomunikasi, itu dia mempunyai sejarah sendiri gitu. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah, eee, ini standar 802.11b, 802.11, 802.16, itu semua adalah standar internet gitu ya. Yang berbeda dengan standarnya seluler. Seluler itu kan ada 3GPP dan 3GPP2. Meskipun dua-duanya ini mempunyai teknologi yang hampir sama, tapi standarnya berbeda gitu. Tidak gampang menyatukan mereka karena urusan dengan bisnis itu. Nah, barulah kemudian ini bayangin mulai sampai tahun 2000 itu beda sama sekali antara seluler dengan internet itu berbeda gitu. Sampai tahun 2010 barulah mereka itu mau bergabung, terjadilah dia 4G. Jadi kalian ingat-ingat ya, 4G itu adalah 4G itu lambang apa, lambang konvergensi antara seluler dan internet gitu, 4G itu. Jadi pada saat kita ngomong 3G, 3G itu masih beda itu antara internet dan seluler gitu ya, pada saat kita ngomong 3G. Nah sekarang sudah sama, jadi 4G. Nah 4G ini teknologinya sama sekali berbeda, jadi harus kalian ingat bahwa kalau begitu 3G menjadi 4G, itu si operator telekomunikasi itu habis banyak. Itu habis duit banyak, karena apa? Itu semua peralatan yang ada di BTS itu harus diturunkan. Itu bukan sekedar mengganti kart gitu aja, enggak. Karena teknologinya sama sekali berbeda, gitu ya. Jadi kalau sudah 4G itu sudah berbasis IP address itu. Jadi IP address yang tadinya itu milik internet, itu sudah bukan menjadi milik internet saja sekarang. Bahwa seluler pun mempunyai IP address. Jadi aturan aturan yang dipakai itu sudah sama, sama. Jadi IP address. Nah, itu yang disebut sebagai 4G. Salah satu, ciri penting dari 4G adalah berbasis IP address. Nah, kemudian muncullah regulasi-regulasi gitu. Nah, yang paling penting adalah ini tahun mulai 99 itu ada undang-undang tentang telekomunikasi, Undang-Undang 36 gitu ya. Undang-Undang 36 tentang telekomunikasi itu masih relevan sebenarnya meskipun sekarang sudah direvisi bentuknya menjadi Omnibus Law tempo hari itu. Saya juga belum tahu, detailnya ya, apakah Omnibus Law itu kan sempat dinafikan itu, Omnibus Law itu. Apakah sudah berlaku atau belum, saya sampai sekarang tuh nggak jelas itu, si undang-undang yang baru itu ya. Tapi bahwa secara umum, undang-undang tentang telekomunikasi tahun 99 itu, Undang-Undang 36, itu masih relevan lah. Kalau kita bicara soal frekuensi katakan gitu ya. Bahwa frekuensi harus berizin, bahwa frekuensi itu tidak boleh dipakai sewenang-wenang, bahwa frekuensi harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Itu tetap aja bahwa tidak ada perubahan yang mencolok, tetap aja frekuensi itu milik umat manusia. Itu yang ingin saya sampaikan secara penting, pentingnya kayak gitu ya. Nah, seperti biasa undang-undang itu di bawahnya ada turunan-turunan aturannya gitu, dalam bentuk keputusan menteri atau peraturan menteri di bawahnya itu. Yang itu yang saya katakan sebagai apa, sebagai publik, sebagai kebijakan publik itu gitu ya. Nah, kemudian, yang saya katakan tadi kan kalau pada saat kalian lihat tadi di ini, di gambar segitiga ini kan ada regulator. Nah, regulator siapa regulator dia?
Karena regulator itu adalah suatu entitas yang bisa mengerti tentang publik, bisa juga mengerti tentang operator, maka seyogianya regulator itu mewakili operator dan mewakili publik, mewakili rakyat seperti kita dan mewakili para pengusaha telekomunikasi, gitu ya. Nah, itulah kemudian saat, eee, 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun yang lalu itu ada satu badan namanya BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, namanya BRTI, Badan Regulasi ya, yang memonitor dan mensupervisi para operator menjamin fairness dalam berkompetisi. Nah, itu cuma sayangnya oleh pemerintahan Jokowi, itu kemudian dihapuskan, dileburkan ke Kemkominfo saat itu, ya. Nah, sekarang sudah jadi namanya Komdigi. Jadi memang pertanyaanmu adalah, "Loh kenapa sih Pak kok tidak tetap aja dari dulu kenapa kok dilepas dari kementerian gitu, lepas dari kementerian? Kan itu tugas kementerian." Bukan, maksud saya itu, kalau kementerian itu kan murni pegawai negeri, gitu kan. Bagaimana mengangkat, mengangkat unsur luar menjadi pegawai negeri tidak gampang. Karena itu harus dibentuk suatu badan yang semi pemerintah, jadi bukan pemerintah murni, semi pemerintah, yang disebut sebagai BRTI, Badan Regulasi tadi itu, ya. Isinya ada wakil dari masyarakat itu. Nah, wakil masyarakat itu siapa? Ya kadang juga ada wakil dari operator, gitu. Yang artinya dia harus memperjuangkan tadi kan kita sudah sepakat toh bahwa operator maunya ya harga semahal-mahalnya, publik maunya harga semurah-murahnya. Nah, bagaimana itu menjadi seimbang dan fair, gitu ya, itulah yang kemudian perlu ada satu regulator. Nah, dulu ada lembaga yang semi pemerintah namanya BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Cuma sayang 5 tahun yang lalu itu jadi 5 tahun lalu itu dibubarkan gitu oleh pemerintah Jokowi. Dibubarkan bukan dibubarkan, tugasnya tetap ada tapi diserahkan ke dalam kayak satu, ya satu direktorat lah di dalam satu direktorat di dalam Kementerian Komdigi gitu. Sama tugasnya, apa, fairness gitu loh. Fairness itu apa sih ya, tentang bukan apa-apa kan, kadang-kadang itu ya para operator itu kan juga nggak mau dong dirugikan itu, sudah gedung bangun gitu ya, sudah gedung bangun ya harus dihormati lah, sudah bangun setengah mati kemudian ada teknologi baru, kemudian dengan mudahnya pindah, pemerintah memberikan izin baru untuk teknologi baru, nggak bisa begitu. Ya kasihan sudah membangun setengah mati itu. Itu terjadi sekarang itu, terjadi sekarang. Makanya kemudian ya kita ya dalam kasus apa, kasus yang sedang ramai kan kasus ini, Starlink kan. Karena Starlink itu katanya dia sudah sampai bisa mampu menjangkau menjangkau pelanggan orang di bumi gitu. Jadi kalau bisa dibayangkan bahwa Starlink itu adalah kumpulan BTS-BTS yang berterbangan di angkasa raya sana, di 500 kilometer di atas bumi. Dia bisa berfungsi sebagai teknologinya saking canggihnya, jadi dia bisa berfungsi sebagai BTS yang bergerak. Nah, kalau sudah begitu kan gimana dengan BTS yang sudah dibangun oleh para operator seluler gitu kan. Itu perusahaan seperti itu menjadi tidak gampang. Jadi bukan soal teknologinya, bagaimana soal melindungi. Bayangin coba misal Telkomsel, Excelcom yang sudah setengah mati membangun mulai dari awal, tahu-tahu harus tidak laku gitu. Harus tidak laku gara-gara munculnya layanan baru yang namanya Starlink gitu. Nah, itulah makanya peranan dari regulator diperlukan. Ya harusnya tidak serta-merta diberikan izin itu. Karena ya harus diperhatikanlah gitu apa, kelangsungan hidup dari para operator telekomunikasi yang sudah ada sejak dulu gitu. Ya meskipun akhirnya mereka ya mengambil jalan tengah lah gitu ya, dengan bekerja sama gitu akhirnya. Starlink bekerjasama dengan PT Telkom itu misalnya. Akhirnya seperti itulah yang terjadi itu. Apa boleh buat. Memang kan perkembangan teknologi kan tidak bisa dibendung ya. Oke. Nah, yang menjadi penting dari kesimpulan bahwa dengan dengan undang-undang munculnya Undang-Undang 36 tahun 99 yang kemudian
berujung kepada sistem telekomunikasi yang dengan tarif yang lebih murah, itu adalah munculnya banyak sekali operator baru, gitu ya. Jadi sebelum Undang-Undang 36 tahun 99 itu operator telekomunikasi itu seperti kalian ketahui, tapi saya tidak yakin kalian tahu, kalian belum lahir. Jadi dulu sebelum tahun 2000 lah ya tahun 90-an itu operator telekomunikasi itu hanya ada 2, yang ngurusi dalam negeri namanya PT Telkom, lokal, yang ngurusi hubungan dengan luar negeri adalah PT Indosat, gitu. Nah, hanya ada 2 itu, gitu. Sehingga, ya memang sih dari secara ilmu dagang, kalau yang jual cuman sedikit, ya demand-nya besar, ya pasti harganya jadi mahal. Nah, artinya kemudian setelah Undang-Undang 36 itu dirilis, yang memperbolehkan semua orang asal dia memenuhi syarat, asal dia berbadan usaha, ya boleh melaksanakan operasi telekomunikasi. Muncullah banyak sekali operator telekomunikasi seperti kalian lihat pada gambar ini gitu. Ada operator-operator baru lah di sini ya. Ada Bakri, kalau dulu kan hanya ada PT Telkom, PT Indosat, muncullah kemudian PT Bakri. Jadi PT Bakri dulu itu punya industri seluler dia tuh, sekarang sudah dijual sih. Kemudian ada apa lagi ini, kemudian yang mobile macam-macam. Ada Telkomsel, memang dia anak perusahaannya PT Telkom. Ada Indosat, ya dia anak perusahaannya Indosat. Ada Excelcom, ada Mobile Aid, ada Sampurnatel. Ada Sampurnatel itu, Sampurna Telkom masih ada meskipun di Jawa Timur nggak ada ya. Tapi di Jakarta dan di Lampung ada. Kemudian Natrindo, Telkom itu ada Pak Hutchison, kemudian Smartel yang masih ada sekarang, Malajaya sekarang. Nah, karena adanya ini, sehingga memang harga telekomunikasi itu menjadi bersaing gitu. Nah, bersaing itu yang diuntungkan siapa? Ya kita, publik, masyarakat yang diuntungkan. Karena dengan persaingan itu mereka harga itu menjadi ancur-ancuran gitu. Jadi saling banting harga lah gitu. Dan ada satu lagi nih, yang menarik lagi gitu ya. Jadi untuk menurunkan internet dari jaringan internasional, itu harus mempunyai izin tersendiri. Namanya adalah Network Access Protocol ini. Network Access Provider. Jadi ada NAP namanya, Network Access Provider. Itu artinya ada suatu operator yang hanya boleh menurunkan internet dari tier 1. Tier 1 itu kan ya internet utama lah ya, tier 1 itu. Kalian pasti yang sudah kerja di telekomunikasi pasti mengerti itu tier 1. Tier 1 itu diturunkan ke Indonesia gitu. Nama perusahaannya terserah, tapi izinnya namanya Network Access Provider, ya. Nah, NAP ini dengan adanya aturan semua boleh mendirikan perusahaan telekomunikasi, bayangin coba NAP itu ada 36. Itu menjadi persoalan besar ini, NAP ini, persoalan sangat besar. Saat itu orang nggak mikir, orang mau bermurah dia. Dengan NAP banyak perusahaan menurunkan traffic-nya gitu ya. Karena apa? NAP itu dia tidak boleh jual sampai ke pelanggan, nggak boleh. Dia hanya boleh menjual ke ISP. Dan nanti yang menjual ke pelanggan itu ISP, Internet Service Provider, gitu ya. ISP yang ada di atasnya itu. Yang saat itu jumlahnya, ini kisah 20 tahun yang lalu lah. Saat itu, jadi setelah aturan itu ada, aturan Undang-Undang 36 tahun 99 itu ada. Jadi langsung berbondong-bondong orang mendirikan ISP, utamanya anak-anak muda ya. Karena dia punya hak untuk menjual traffic dari NAP gitu. Dari NAP ke pelanggan. NAP sendiri enggak boleh. NAP itu menjual langsung enggak boleh, harus lewat ISP gitu ya. Nah, itu jadi persoalan sekarang. Apa artinya yang kita rasakan sekarang loh, gitu ya. Bahwa dengan adanya NAP banyak, jadi makanya kemudian kita tidak akan bisa kamu itu memblokir. Katakan judi online tidak bisa diblokir, kemudian film-film yang tidak senonoh, yang tidak pantas untuk dilihat, itu juga tidak bisa diblokir, kan diblokir sini pindah sebelah, diblokir sini pindah sebelah, karena apa? Sambungan menuju ke internet internasional itu banyak, ada 36 gitu.
Bandingkan dengan Cina. Cina itu hanya ada 2 di sana itu, hanya ada 2. Jadi yang satu itu memang bebas dan itu hanya boleh diakses oleh orang asing dan yang satu adalah yang sangat tertutup gitu. Yang harganya murah tapi dikuasai oleh pemerintah, yang tidak serta-merta semua konten bisa masuk gitu ya. Nah hanya ada 2, kita ada 36 gitu. Jadi jangan heran kalau seandainya tidak akan pernah bisa mampu. Jadi kalau kuncinya apa? Kok judul tidak pernah terblokir dengan sempurna? Nggak bisa, ditutup kiri lewat kanan, wong pintunya banyak, 36 36 pintu. Itu nggak tahu sekarang, bisa lebih jangan-jangan. Ini kan kisah ini 20 tahun lalu, saat masih saya kan tugas di Jakarta sebagai regulator tahun 2008 sampai tahun 2016. Ini catatan saya di tahun itu ya. Ya semoga aja tidak bertambah banyak itu, menyenat itu. Jadi kalau kalian ingin membahas tentang kenapa judul tidak pernah diberantas, kenapa film-film dewasa itu tetap aja tidak bisa diberantas, ya karena memang salurannya banyak gitu. Ditutup kiri lewat sebelah kanan, tutup kanan lewat kanannya lagi gitu, ya. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya sekarang. Ini adalah pertumbuhan pelanggan saat itu ya. Jadi betapa tahun 2006 itu lihat selulernya saja. Kalau yang telepon tetapnya tidak banyak berubah karena memang membangun telepon tetap itu mahal saat itu. Karena itu kalian lihat telepon tetapnya hampir tidak berubah gitu. Ini ya, telepon tetap meskipun tetap nirkabel dulu ada juga tapi tidak banyak. Yang banyak seluler ini. Seluler ini dalam waktu 2 tahun bisa lebih 2 kali lipat jumlahnya, 61%. Ini kan. Ya itulah kemudian yang membuat telepon itu menjadi murah gitu loh, yang kita rasakan sekarang. Ini kan kalian lihat kan ini kalau dihubungkan dengan gambar ini gitu ya, betapa dalam waktu 2 tahun itu langsung anjlok harganya, ini kan. Jadi tahun 2005 itu ya, ini adalah, eee, jadi ini ada harga di Indonesia itu harga per menitnya itu masih mahal sekali itu kan di sini. Nah bandingkan 2 tahun kemudian, 24 bulan kemudian langsung turun paling murah saat itu, sampai sekarang. Jadi itu kan paling murah sekarang. Jadi kalau paling murah-murahan itu Indonesia paling murah termasuk, sampai sekarang itu. Jangan paling cepat loh ya. Itu pun juga kalian kalau berbicara soal kecepatan kecepatan internet itu ya nggak bisa, Indonesia terlalu luas. Mau rata-rata nasional beda dong dengan rata-rata Jakarta. Kalau dengan rata-rata Jakarta, itu bisa jadi seimbang loh. Rata-rata Surabaya bisa seimbang dengan Singapura. Nah kalau rata-rata nasional, ya sangat beragam kita itu kan, variannya lebar gitu. Nah intinya adalah bahwa dengan aturan Undang-Undang tahun 36 yang memperbolehkan semua badan usaha untuk mendirikan operasi telekomunikasi, membuat banyak operator, ujung-ujungnya harganya bisa diturunkan gitu. Itu biasalah, monopoli tetap aja, itu sebenarnya teori dagang biasa. Jadi di mana ada monopoli pasti harganya mahal, di mana monopoli ditiadakan pasti harganya jadi murah, itu ilmu dagang biasa. Ini yang ingin saya bahas di terakhir pada kesempatan sore ini adalah bahwa ada masa-masa yang lazim disebut sebagai availability. Jadi sehingga tahun 2008 gitu ya, antara antara undang-undang dibentuk tahun 99 tuh. Kemudian sampai tahun 2008 tuh lazim disebut sebagai masa availability. Available, dari tiada menjadi ada gitu ya. Bahkan kemudian sampai ke affordable ya. Affordable menjadi murah banget kan. Jadi menjadi murah, menjadi sangat terjangkau gitu ya. Nah kemudian dengan semakin banyaknya, karena semakin mudah terjangkau, persoalannya adalah kualitasnya gimana? Kualitasnya nggak bagus. Jadi ada satu masa di mana telepon tahu-tahu putus, itu biasa kalau saat itu ya. Karena apa? Ya memang ya saking banyaknya pelanggan gitu. Saking banyak pelanggan, BTS-nya terbatas jumlahnya,
Sehingga memang meskipun dia affordable, meskipun dia murah, kualitasnya tidak bagus. Sehingga muncullah masa quality service. Jadi setelah 20 sampai tahun 2008 itu available dan affordable. Iya. Nah, tapi masih kurang, harus ada satu masa yang 2009 adalah masa kualitas layanan itu. Jadi oke, ada diperbaiki dengan menambah jumlah BTS, itu misalnya menambah teknologi, mengganti teknologi dengan lebih baru, dan kemudian tahun 2010, tahun security. Karena apa? Pada saat sistem itu sudah mulai bagus, tidak hanya dipakai untuk suara, tapi juga untuk mengirim data. Nah, kalau sudah mengirim data, berarti kan ya data-data perbankan kalau sudah mulailah orang itu berpikir tentang bagaimana mobile banking saat itu, 2010-an lah ya. Sehingga perlulah security, konsep security juga harus diperhatikan gitu. Kemudian masa konvergensi ini maksud tadi itu bahwa antara antara radio, televisi, komputer itu sudah menjadi satu mulai tahun 2011. Disebut sebagai masa konvergensi. Oke, kemudian rasanya sudah cukup lah ini ya, kita bahas sudah selesai. Ya, ini terakhir, jadi apakah kita siap dengan itu semua? Kita tidak siap. Ya sekarang itu kita berkelahi, kita muncul muncul buzzer itu kan, itu apa, ya socio readiness itu. Jadi bahwa kualitas layanan kita semakin baik, iya, tapi persoalannya adalah ini kan kalau kalian lihat ini, kualitas layanan ya, ini sudah luar luar biasa bagus, tarif luar biasa murah. Nah, tapi persoalan socio readiness kita enggak cukup itu, belum cukup kita itu. Apa kita memanfaatkan sosial media untuk apa sekarang kan? Untuk berkelahi? Untuk bersahabat? Itu pertanyaan pada semua orang dan rasanya hanya kalian sendiri yang mampu untuk menjawabnya. Jadi ada 3 persoalan, social readiness, kualitas layanan, dan penurunan tarif, ini semua sudah terlampauilah. Jadi kualitas layanan sudah bagus kita itu, penurunan tarif bagus, murah, persoalan social readiness kita. Saya tidak bertanya pada kalian, tapi kalian yang mampu menjawabnya adalah pertanyaan umum seperti ini. Tantangan masih 20 tahun yang lalu ini. Belum ada namanya apa, Instagram belum ada. Tapi semua orang sudah membayangkan bahwa siapkah sosiogenus kita, kesiapan sosiologi kita itu apakah ada untuk menghadapi tadi itu, yang dulunya hanya soal diskusi di warung, sekarang bisa kemana-mana, bisa berkelahi dengan orang, berkelahi dengan tetangga. Karena tadinya kan obrolan itu hanya didengarkan di orang-orang sekitar warung. Nah, orang lupa dengan memencet, dengan tombol yang kalian pencet, dengan mengumpat mengumpat orang, itu akan terdengar ke seluruh dunia gara-gara kalian mencetnya itu di sosial media yang memang notabene-nya adalah internet yang bisa dibaca oleh siapa saja. Ya, baik sampai di sini ada pertanyaan? Ini kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Jangan lupa untuk absen. Oke, iya iya. Seperti biasa Rek, apa jenenge, tidak usah khawatir, pasti ini kan karena hari pertama ini kan. Saya juga belum saya juga belum yakin tadi apakah saya lewat sini, apakah saya lewat Zoom saya juga saya lagi. Tapi kayaknya ini saya ingin coba salah satu di antara kalian untuk melaporkan apakah suara dan gambar tadi bisa kalian lihat dengan sempurna? Tolong laporan dari salah satu di antara kalian. Siap bisa Bapak. Bisa, oke oke ya. Oke ya, jadi ya semoga aja kita pakai ini aja sudah cukup lah gitu. Kita nggak usah pakai karena dengan demikian kalian bisa langsung absen dengan tanpa 2 kali, klik yang lain gitu. Kalau biasanya yang saya lakukan adalah
Kalian absen di e-tol, kemudian kalian lihat saya di Zoom itu. Tapi kayaknya sekarang dengan e-tol itu sudah bisa diatasi. Iya, slide di awal-awal, tapi kan di akhir-akhir kan enggak toh? Mestinya enggak ya? Di akhir-akhir itu sudah bisa nah, karena kita putusi aja, kita tetap pakai sistemnya yang ada di kampus. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai minggu depan. Apa ini? Belum dibuka ya? Absen belum dibuka? Ya, Ya, belum, Pak. absen belum dibuka, sorry. Absen belum dibuka. Saya buka, padahal ini sudah itu aja ya, sebentar. Ini sudah saya buka, coba dilihat. Coba dilihat. Tadi sebenarnya sudah buka, tapi tak tutup lagi, baru saya buka sekarang. Coba dikonfirmasi. Sudah ada dibuka, Pak? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya silakan absen semua, karena bagaimanapun juga, masalah absen itu masalah yang sangat penting untuk kalian yang sedang belajar di model PJJ ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.